Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan program acara Suara Gembala Gemibom. Di edisi kali ini kita dalam sorotan tema perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita pasti ingat dengan teori konvensional quid pro quo. Hal ini merupakan frasa bahasa Latin yang secara harafiah dapat diartikan sesuatu untuk sesuatu atau barter. Frasa Latin ini banyak digunakan dalam istilah politik dan hukum yang merujuk pada tindakan pelanggaran, dan hal ini yang pernah terjadi di saat pemilihan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, istilah quid pro quo menjadi sebuah pelanggaran ketika kesepakatan dilandasi oleh niat buruk dan dampak yang merugikan. Nah, itu berarti saudara-saudara, istilah ini tidak selamanya memberi muatan yang negatif, tapi sangat bergantung pada motivasi di balik maksud tersebut. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pengajaran Yesus tentang perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan? Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, pernyataan ini berada dalam konteks ajaran Yesus tentang bagaimana hidup dalam interaksi dengan sesama, baik hubungan orang tua dan anak, tapi juga antara sesama yang lain, sebagai bentuk manifestasi hubungan antara umat dan Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, nasihat dan peringatan ini adalah sebuah ekspresi iman yang selalu menempatkan orang lain sebagai bagian dari hidup para murid-muridnya yang harus diperlakukan secara manusiawi dan terhormat, serta tidak ada yang saling menghakimi. Mengapa demikian? Karena saudara, sebagaimana murid-muridnya ingin dikasihi, ingin dihargai, ingin dihormati, demikian juga mereka menghendaki hal yang sama. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan hal yang sangat penting yang harus dijiwai sebagai pijakan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yakni memaknai hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, nasihat dan peringatan Yesus sungguh-sungguh menantang hidup beriman kita di masa kini. Jangan sampai kita mudah menggadaikan iman, komitmen, integritas kita hanya untuk sebuah popularitas, sebuah jabatan, sebuah kedudukan, kemudian menjatuhkan, menyudutkan, memfitnah, dan mengadu domba serta menghakimi sesama yang lain. Jangan juga sampai kita berusaha untuk memperlakukan orang lain menurut keinginan dan kehendak diri kita sendiri, kemudian mengesampingkan nilai-nilai moral, etika, persaudaraan, dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah orang-orang yang patut dihargai, patut dihormati, dan patut untuk dikasihi. Jangan sampai juga kita berusaha untuk menghalangi, menghambat orang lain untuk mengembangkan segala potensi dalam dirinya, hanya oleh karena kita tidak ingin mereka lebih daripada kita. Nah, saudara, jika kita ingin menikmati hidup anugerah Tuhan, marilah
kita terus belajar dan terus memberi ruang bagi orang lain untuk hidup bersama dan bersama-sama hidup dalam kasih sayang-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.